Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muhammad dengan NIM 721141914 dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif, negatif e-commerce dan manfaatnya. Dampak positif e-commerce. Yang pertama itu ada revenue stream, kemudian ada market exposure, kemudian operating cost, global reach, customer loyalty, dan mempersingkat waktu produksi. Yang pertama itu ada revenue stream. Merupakan revenue stream itu merupakan pendapatan baru yang sebelumnya belum ada. Contohnya saja waktu penjualan ketika offline di pasar tradisional begitu, belum online, itu pendapatan baru. Kemudian untuk market exposure sendiri itu ada pangsa pasar. Jadi pangsa pasarnya yang awal itu ketika masih offline itu kisaran 50 juta, kemudian untuk online-nya meningkat menjadi 100 juta, seperti itu. Kemudian operating cost itu merupakan meminimalisir dana pembiayaan operasi. Kemudian untuk global reach merupakan jangkauan luas. Jadi karena adanya e-commerce ini, jangkauan dari pihak penjual atau sellernya itu jangkauannya luas. Semisal kita di online shop seperti itu bisa se-Indonesia maupun bisa dunia. Kemudian mempersingkat waktu produksi. Karena mempersingkat waktu produksi itu karena online. Jadi ketika bahan bakunya itu habis, maka komputer tersebut langsung otomatis memberitahu kepada si supplier untuk langsung mengirimkan bahan-bahan bakunya itu. Kemudian dampak negatif e-commerce. Dampak negatif e-commerce itu seperti pencurian data pelanggan, kemudian kesalahan teknis, kemudian persaingan dengan perusahaan lain, kemudian ada penipuan. Pencurian data pelanggan sudah banyak yang kita ketahui, kayak kemarin itu banyak yang viral pencurian data Tokopedia atau apa gitu ya. Banyak dari situ-situ para hacker itu hack itu ngambil data-data pelanggan atau buyer untuk dijadikan sebuah, nggak tahu apa itulah ya, untuk bahan-bahan hack kayak gitu. Kemudian untuk kesalahan teknis. Untuk negatifnya e-commerce ini, kalau ketika kesalahan teknis seperti aplikasinya itu down, kayak error gitu, kemudian pelanggan tidak bisa membeli atau melihat-lihat dari suatu aplikasi tersebut, itu mengakibatkan kerugian dana juga. Kemudian persaingan dengan perusahaan lain. Ya, dari persaingan dengan perusahaan lain ini seperti halnya banyak seperti di YouTube, iklan-iklan dimanapun, di Twitter nih, Instagram gitu. Seperti saya menyebutkan merek perusahaan seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, itu sesama lain itu sangat bersaing. Bagaimana caranya mereka agar para pelanggan tertarik kepada perusahaannya dia dan membeli barang-barang dari si dia tersebut. Kemudian untuk penipuan itu sudah banyak, seperti ketika pelanggan sudah mengirim uang kepada si tokonya tersebut, kemudian tokonya mengirim barang, ternyata barangnya palsu. Ada juga yang ketika hanya mengirim ternyata nggak ada balasan kembalinya atau barangnya nggak ada, kayak gitu. Kemudian manfaat bagi pelaku usaha untuk e-commerce tersendiri, kemudian dalam aktivitas jual beli ya, karena online itu jadi aktivitas jual beli lebih mudah, 24 jam bisa juga. Memangkas biaya pemasaran yang awalnya pemasarannya itu melalui iklan-iklan billboard gitu yang besar-besaran, itu sekarang bisa diminimalisir dari pelaku usaha atau perusahaan
dengan memakai iklan-iklan di web atau di kayak Instagram, Twitter dan sebagainya tersebut, kayak YouTube. Kemudian kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen. Untuk selebihnya itu juga ini yang kemudian berkomunikasi ini sangat bagus karena pelanggan langsung bisa bertanya kepada si produsen atau penjualnya itu secara langsung. Jadi biar menghindari suatu miskom. Itu online juga enaknya itu ya. Jadi contohnya online shopnya itu yang penjualnya di Jakarta, kemudian pembelinya di Sumatera Utara gitu. Dan begitu pula karena barang yang ada di Sumatera Utara itu nggak ada dan adanya hanya di Jakarta, sebenarnya kayak gitu. Kemudian dapat menjangkau target market yang lebih luas, seperti contoh barusan seluruh Indonesia atau bisa dari luar negeri. Penyebaran informasi lebih mudah dan cepat ya, seperti ini. Dari penyebaran informasi lebih mudah dan cepat itu ya bisa share to share, bisa lewat WA ya, seperti feed Instagram kayak gitu, banyak lah ya. Proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. Untuk proses pembayarannya itu karena online ya, jadi kita itu bisa melalui transfer bank atau uang digital seperti Dana, OVO, Link dan seperti ya sebagainya. Dan kalau ada pelanggan yang ingin membeli barang tapi nggak ada uang digital atau ATM, bisa pergi ke Indomaret lewat kode-kode itu, ShopeePay apa kayak Tokopedia dan sebagainya. Kemudian manfaat bagi konsumen, berbelanja dengan lebih mudah selama 24 jam. Jadi enaknya tuh konsumen kalau beli online itu bisa secara langsung real time ya, real time, bisa lihat-lihat barang-barang dan pilih-pilih di online shop manapun itu. Tidak seperti kayak di offline. Kalau offline kan kayak ada jam buka dan jam tutupnya seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, melihat berbagai pilihan produk yang dianggap terbaik dengan harga yang paling sesuai. Dari konsumen ini juga bisa membanding-bandingkan harga-harganya dari online shop maupun offline gitu, dan membeli produk dan jasa dengan biaya lebih murah setelah melakukan perbandingan dengan berbagai e-commerce. Nah, yang kedua barusan tadi yang melihat berbagai itu, membandingkan harga yang paling sesuai ya, bisa jadi offline, dari offline ke online-nya itu lebih murah, mungkin ongkirnya juga. Kemudian kalau yang ketiga ini, membandingkan membeli produk dan jasa dengan biaya yang lebih murah setelah melakukan perbandingan dengan berbagai e-commerce. Jadi pelanggan bisa melihat cross check harga-harga suatu barang yang akan ia pilih di online shop manapun, Blibli, Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Kemudian kalau yang dunia itu ada Amazon, ada yang apa itu ya, Amazon, ada lagi Alibaba gitu yang dari Cina ya. Dan segitulah. Apabila ada salah dari saya, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.